Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karya dari Muhammad Husain Al-Tabatabai. Anggota kelompok kami diantaranya ada saya sendiri, Wasilatul Habibah, dan rekan saya Muhammad Rio Ferdinand dan juga Zakiyah Khairun Nisa. Tabatabai merupakan nama populer bagi penulis kitab tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran ini. Penisbatan Tabatabai ini merujuk pada kakeknya, yaitu Ibrahim Tabatabai bin Ismail bin Dibaj. Beliau lahir pada akhir 1321 Hijriah, tepatnya pada tanggal 29 Dzulhijjah, atau bertepatan juga dengan tahun 1892 Masehi di desa Sadegan, Provinsi Tiblis. Tabatabai ini mewakili dari golongan ulama dan intelektual dari ulama Syiah yang memiliki pengaruh yang besar. Beliau juga menggabungkan perhatian dalam bidang fikih dan tafsir Al-Quran dengan filsafat, kemudian menggabungkan teosofi dengan tasawuf juga, dan beliau merupakan orang yang mewakili satu penafsiran tentang Syiah yang lebih universal. Kemudian dalam golongan tradisional, Tabatabai ini mempunyai penguasaan yang sangat menonjol, baik mengenai pengetahuan syariat maupun lahiriah. Dan beliau merupakan seorang filosof muslim tradisional terkemuka. Selanjutnya mengenai riwayat pendidikan beliau telah mengawali rihlah ilmiahnya sejak usia dini di Tiblis di atas naungan keluarganya dan juga pemuka kaum di daerahnya. Kemudian pada tahun 1343 beliau hijrah untuk rihlah ilmiah ke Najaf di salah satu universitas Syiah di Iran selama kurang lebih 10 tahun. Dan di kota inilah beliau mulai mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, dan di kota ini pula beliau menjalani latihan spiritual. Kemudian dalam bidang fans ilmu fikih dan al-usul, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Husain Al-Naimi dan Syekh Muhammad Husain Al-Kambani. Kemudian dalam bidang ilmu falsafah, beliau belajar kepada Sayyid Husain Al-Badakubi. Dalam bidang ilmu riyadhah, beliau belajar kepada Sayyid Abi Qasim Al-Hunisari. Dan dalam bidang akhlak, beliau belajar kepada Syekh Mirza Ali Al-Qadi. Selanjutnya di antara dari murid-murid beliau yaitu merupakan para pendiri ideologi Republik Islam Iran, yaitu Murtaza Mutahari, Muhammad Bahesti, dan juga Muhammad Mufatih. Kemudian ada juga yang bernama Sayyid Hussein Nasr dan Hasan Zadeh Amoli. Mereka ini melanjutkan studi di bidang intelektual dan politik. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran ini. Yang pertama, karena Tabatabai memiliki disiplin ilmu yang begitu banyak, maka dalam penafsirannya banyak ilmu-ilmu yang menunjang dalam penafsiran ayat tersebut terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian beliau juga begitu teliti dalam menukil riwayat. Beliau juga mengambil sesuatu yang bermanfaat saja dalam kitab-kitab yang lain dan melakukan tarjih atau mengungkapkan posisi pendapat beliau setiap selesai menafsirkan ayat dengan menyebutkan alasan-alasannya. Di samping kelebihannya juga jelas dalam tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran ini juga memiliki kekurangan sama halnya dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Di antaranya di dalam kitab tafsir ini tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna. Kemudian fanatik terhadap akidah Syiah dan lebih banyak merujuk kepada pendapat dan kitab-kitab para ulama Syiah. Nah, latar belakang penulisan kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran yaitu tafsir Al-Quran yang disusun oleh At-Tabatabai dikenal dengan Al-Mizan yang berarti timbangan, yaitu keseimbangan atau moderasi. Nah, tafsir ini diberi nama dengan Al-Mizan seolah-olah At-Tabatabai ingin menjadikan tafsirnya sebagai timbangan atau keseimbangan yang guna memberikan pendapat yang cemerlang dalam menyelesaikan persoalan yang dialami oleh umat Islam dengan menggunakan penafsiran Al-Quran dan Al-Quran dibanding harus terikat dan fanatik dengan teori tertentu. Nah, pada saat membicarakan suatu masalah, beliau ini lebih banyak merujuk kepada sumber penafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran dan menyimpulkan maksudnya dari merujuk pendapat yang dikemukakan mufasir dan pengkaji Al-Quran. Sejak awal, tafsir ini didedikasikan untuk memberi pemahaman Al-Quran kepada sejumlah muridnya yang hadir dalam majelisnya. Untuk metode kitab Al-Mizan ini dengan metode tahlili dengan pendekatan tafsir biroi.
Untuk coraknya, corak teologi atau disebut dengan corak falsafi. Kalau untuk karakteristik, kitab Al-Mizan ini: 1. Al-Quran bil Quran. 2. Kisah Al-Quran yang menonjol. Baik, untuk sistematika kepenulisan dari Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karya Muhammad Husain Tabatabai ini, yang pertama, Tabatabai ini memulai tafsirnya dengan memberikan mukadimah atau kata pengantar dengan menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan tafsir dan metodologinya. Yang kedua, melakukan pengelompokan ayat kemudian menjelaskan dari berbagai aspek secara berurutan mulai dari gramatikalnya hingga dilalanya. Yang ketiga, melakukan pengelompokan pembahasan seperti bayan yang berisi tentang penjelasan gramatikal, tafsir lafziyah dengan mengacu pada riwayat dan pendapat para ulama ahlul bait dan ulama yang lain, atau pembahasan riwayat, pembahasan ilmiah dan pembahasan filsafat. Dan dalam setiap pembahasan ini diakhiri dengan pendapat beliau dengan argumen yang dibangunnya dengan mengatakan wa aqulu. Nah, untuk contoh penafsiran surat An-Nisa ayat 36. Nah, At-Tabatabai ini menyebutkan bahwa firman Allah surat An-Nisa ayat 36 secara lahir menunjuk pada larangan menyembah selain Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya dalam surat Al-Hajj ayat 30, beliau ini menegaskan bahwa menyembah berhala merupakan salah satu dari larangan menyekutukan Allah tersebut. Nah, menurut Tabatabai ini, melalui perenungan yang mendalam akan diketahui bahwa alasan pelarangan penyembahan berhala itu karena penyembahan semacam itu merupakan bentuk kepatuhan kepada selain Allah, bukan semata-mata menyembah berhala, namun bahkan menyembah setan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.